Salam rayu, salam pedot del. Seperti biasa, malam hari ini kita bisa kumpul lagi untuk melanjutkan yang kemarin, membahas soal garwo sebagai seorang istri. Dan bagi pemirsa yang suka dengan channel ini, bisa like, share, dan subscribe. Dan bagi yang mau bertanya, bisa di kolom komentar. Monggo, menawi dari Gus Grandong, wonten sing disampaikan dari siap Mas Wira, Mas Bro, monggo. Monggo Gus. Lanjut. Kula rene Nggih, monggo. Sebelumnya kula berterima kasih kepada istri saya yang selama ini sudah menemani saya sampai titik hari ini. Mungkin saya tidak perlu menanyakan kepada istri saya, dan saya juga sudah merasakan apa yang kewajibannya seorang istri atau istri saya kepada saya selama ini. Memang mungkin dari itu kan, mungkin dari menyiapkan tentang makan, tentang urus anak sekolah, itu sebagai bukti kepada diri saya. Dan mungkin secara lahirnya, secara batinnya saya sudah terima. Itu mungkin kepada istri saya, terima kasih sekali. Monggo panjenengan sing badhe nambahi, monggo. Peri. Oh, ya. Juga sama, saya juga sangat berterima kasih sama istri. Istilahnya sudah sangat membantu dari bentuk ya, mungkin dengan dibantu finansialnya, ikut bekerja, itu menurut pemikiran saya itu sebagai baktinya, rasa baktinya ke suami. Jadi dulu sepengetahuan saya, mungkin ditambahi sama Gus Ferry. Untuk masalah peranan istri atau garwo istri, yaitu ada satu, kalau menurut saya sendiri, karena ajaran pada Jawa hanya dua sebenarnya. Satu itu adalah bekti, dua setia tuhu. Yang kita bahas yang pertama kali adalah bekti. Seperti panjenengan tadi sampaikan, itu sudah dilakukan dan nyata, realita. Kita tidak bisa menutup mata atau kita tidak bisa pungkiri, harusnya memang kita paham, karena pernikahan kita itu bukan umur jagung lagi, lebih dari 7 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun dan lebih gitu. Harusnya paham, memang sudah, kalau benar-benar istri ini sudah melakukan kewajiban, karena bentuk bakti ini sebenarnya sangat luas. Salah satunya tadi yang panjenengan sebutkan, makanya di channel ini kita juga diskusi, duduk bersama, juga apa yang kita obrolkan kembali lagi mungkin juga menjadi perwakilan hati kita sebagai suami, curahan hati. Yang pertama memang kita minta maaf, benar-benar minta maaf banget, karena mungkin si istri sudah melakukan kewajibannya, kita sendiri yang kurang malah memberikan sebenarnya apa yang menjadi haknya istri kita. Salah satunya mungkin kalau diglobalkan kita belum bisa membahagiakan. Kalau di persentase mungkin kita cuma 3%. Tapi si istri kalau di persentase dalam kewajiban bakti tadi sudah bisa sampai 85%. Apalagi kalau saya lihat panjenengan dan saya ini hampir sama. Bakti dari istri itu luar biasa, dibantu dengan ekonomi. Istri kita mau bekerja tanpa adanya paksaan dan suruhan, kan? Istri lebih totalitas, luar biasa. Makanya di sini kita kembali juga mengucapkan satu permohonan maaf yang sangat besar-besarnya kepada para istri kita. Mungkin kita memang belum bisa mengimbangi dari kewajibannya, sehingga kita tidak pernah bisa memberikan haknya itu yang penuh. Itu harusnya kan bergandengan antara kewajiban dan hak, tapi si istri sudah melaksanakan haknya.
suami belum tentu masih kewajiban. kewajibannya. Jadi kewajiban sudah dilaksanakan, haknya belum diterima oleh istri. Kalau kita selalu menuntut tentang haknya kita, tapi kita belum bisa memberikan haknya istri. Jadi kita itu banyak menuntutnya. Tapi kadang kalau ego kita muncul lagi, seolah-olah istri itu selalu menuntut. Padahal kalau kita kembali flashback lagi, kita kupas lagi, kita petani, sebenarnya malah si istri ini sudah ngawali dulu. Awal dari ngabakti apa? Kembali seperti pernikahan dari awal. Bakti yang sangat luar biasa, mau meninggalkan kedua orang tuanya. Ini laki-laki yang kenal berapa tahun? Kapan jenengan? Ini saya mau pacaran berapa tahun? Betul dangu Ini istilahnya. betul tahun ya, anggap Iya. aja sekitar setengah tahun Iya. ya. 6 bulan. 6 bulan. Mau merelakan melepas orang tua kandungnya. Yang kenal cuma 6 bulan. Jadi ini kan bakti yang sudah sangat luar biasa. Tidak bisa dipungkiri. Realita, nyata. Dan banyak disaksikan. Korban. Yang kita bahas dari awal, kalau memang bakti itu benar-benar harus berani berkorban. Harus berani berkorban. Istri kita sudah berkorban dari awal. Meninggalkan orang Orang tuanya. tuanya. Sebelum melangkah sudah berkorban. Sampai kadang mau dibawa kemana aja. Yang kedua, dengan penggambaran ketika ada namanya persepsi pernikahan. Kalau di Jawa digambarkan baktinya seperti apa. Adanya namanya, ada Jawa itu kalau ditemukan mantannya, itu mengusap atau mengelap atau menyeka kakinya. Gambaran dari filosofi yang kita bahas seperti ini. Untuk bakti. Kalau orang Jawa pas waktu ditemukan mantan ini pasti ada acara seperti ini. Si istri akan mencuci kakinya suaminya. Tapi yang dari awal ini benar-benar bakti yang sangat realita, logika, dan bisa dinalar. Malah si istri kalau kita lihat, kita nilai di luar nalar. Kenal berapa bulan, kenal berapa tahun, meninggalkan orang tua kandungnya. Ini laki-laki yang hanya kenal setengah tahun, setahun, 2 tahun. Selama hidup belum tentu pernah Belum menyeka kaki orang tuanya. Ini sudah menyeka kaki Kaki istrinya. suami. Oh, suaminya. Suaminya. Pengorbanannya benar-benar realita. Realita tidak bisa dipungkiri. Padahal belum ada jaminan. Orang tuanya istri kita ini kan merawatnya sudah jaminan, sudah nyata. Mulai dilahirkan, dirawat, mendapatkan pendidikan, karena pendidikan ini biayanya ya juga tahu sendiri karena kita merasakan seperti apa. Tapi tiba-tiba ketika kita hadir dalam kehidupannya, mereka mau berkorban meninggalkan kedua orang tuanya. Di sini bisa kita kembali bahwa kita ini sebenarnya tidak pantas kalau banyak tuntutan kepada istri. Karena istri dari awal itu sudah penuh dengan baktinya. Dharma itu harus ditindakkan. Berani bertindak karena dharmanya. Kalau bakti harus berani berkorban. Berani berkorban karena bakti. Yang terakhir harus berani menderita karena karma. Sampai mungkin pilihannya ya sudah ini pilihan saya. Saya harus menikah dengan si A, si B, suami saya. Kan ini belum tentu bisa membahagiakan, ini belum tentu. Tapi sudah berani berkorban. Orang tua kandungnya yang bertahun-tahun mulai dari kecil sampai besar sudah membahagiakan. Ditinggal hanya demi kita sebagai seorang laki-laki. Mungkin secara anunya wasem ulangi pasti ada mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Tapi kan pengorbanan lagi. Gambling. Wasem ulangi pasti seorang istri itu pasti ada. Tapi kan dengan melawan wasem ulangi terbukti akhirnya menikah dengan dia. Kita boyong kemana aja mau istri kita. Dirinya nggak puas. Akhirnya sampai di dalam mengurus rumah tangga.
mengurus rumah tangga, baik itu cuci-cuci, bersih-bersih rumah dan sebagainya, sebenarnya ini kewajiban bekti, tapi dispesifikkan menjadi seperti itu. Tapi tanpa disuruh dan perintah, para istri ini tahu kalau itu sebagai kewajiban. Belum lagi yang namanya menata finansial. Kalau diberi amanah, beri tugas untuk menata ekonomi, ini juga bentuk sebuah bakti lagi. Karena tidak mudah menata masalah ekonomi dengan gaji kita yang pas-pasan, tapi kebutuhan kita melebihi dari gaji kita. Kebutuhannya kita anggap, kita contohkan 10 juta, gaji kita cuma UMR. UMR anggap aja 5 juta. Sisanya dapat dari Nah, mana? tapi si istri malah bisa. Iya. Kadang kita itu juga nggak nalar kan. Kadang bingung Logika mikirnya. nggak menemukan, harus juga nggak menemukan. Dihitung itu nggak bisa ketemu. Kadang sampai bingung, ternyata masih punya celengnya. Iya. Padahal kalau matematika kita sendiri secara akademis harusnya minus. Minusnya nggak main-main. 50% sendiri. Kadang masih ikut arisan, ya, bisa. Kondisi sosialnya hanya ikut andil dalam kampung-kampung. Karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Yang satu ini sudah dibuktikan dari awal yang kita obrolkan tadi, buah bekti atau panah bekti. Yang kedua adalah setia tuhu. Setia tuhu ini setia dan benar-benar mantap. Setianya ini mantap, tidak tergoyahkan, tidak mudah goyah dan tidak tergoyahkan. Setia tuhu banyak memberikan support, seperti panjenengan bilang, selalu memberikan support. Setia itu bukan berarti meninggalkan saja, enggak. Tapi yang namanya setia tuhu ini tidak meninggalkan dan tidak pernah meninggalkan apapun yang terjadi, karena merasa ini sudah pilihan saya, ini garwo saya segalanya. Makna dari setia tuhu itu apa itu? Ini kesetiaan. Oh, kesetiaan yang benar-benar tulus, mantap, utuh. Keutuhan dalam kesetiaan di sini bukan karena cuma sekedar secara meninggalkan atau ditinggalkan, tidak, tetapi dalam bentuk faktor-faktor lain, seperti memberi support dalam susah senang, tetap didampingi. Lalu mau menemani dalam kondisi apapun. Bahkan istri itu walaupun tidak punya solusi atau punya solusi, kadang punya solusi tapi nggak berani, tapi berani mendengarkan keluh kesah seorang suami. Tapi suami yang saya belum tentu mau mendengarkan keluh kesah seorang istri. Jujur mawon dia. Iya pasti gitu. Kadang kok sambat akhirnya pun mau ngatasi ngono digampangkan. Tapi seorang istri selalu didengarkan. Ketika kita curhat selalu mendengarkan. Kalau seorang istri mau mengungkapkan keluh kesahnya dan kita sebagai suami mau mendengarkan, itu kalau saya merasakan itu bahagianya luar biasa loh sebenarnya dari istrinya itu, karena sudah ada kelegaan untuk bisa mengungkapkan, padahal belum tentu kita sebagai seorang suami ada solusinya. Oke, pasti. Karena proses untuk menemukan solusi kan nggak pada waktu kita komunikasikan pada hari itu juga. Padahal kembali lagi sebenarnya seorang istri pun ada merasa kenyamanan, ketenangan ketika susah batinnya itu bercerita kepada suaminya. Karena apa? Karena saya sudah tanya sendiri dulu kepada si istri saya kan gitu. Ternyata memang kalau sudah ngomong kepada suami, lebih tenang, bicara kepada suami, itu ada ketenangan dan kenyamanan dalam batinnya. Karena gantinya orang tua mereka adalah kita. Dan sesusah apapun masalahnya, jika sudah bercerita dan suami mau mendengarkan, juga syukur-syukur memberikan solusi, apalagi dengan didekat dan dirangkul.
katanya seperti masuk di surga, ibaratnya seperti nyamanan yang tidak bisa diungkapkan karena bentuk rasa yang luar biasa. Kembali lagi, kalau kita mau mendapatkan kewajiban yang akan dilakukan seorang istri ini, kita kembali harus memenuhi hak-haknya. Kembali lagi, berarti kalau ngomong haknya, kita harus menetapi atau melaksanakan kewajiban kita sebagai suami. Tapi tidak timbang balik. Tanya nggak? Monggo. Di sini saya yang belum keluarga. Ya, ini asik nih. Asik nih. Saya mau tanya, apakah ada definisi atau ciri khusus untuk seorang wanita yang pas atau cocok untuk jadikan seorang istri? Nah, ini menurut pandangan panjenengan sedaya. monggo. Dari segi spiritual atau supernatural. Monggo. Kalau di Jawa lagi kembali sebenarnya ada yang namanya parameter ukuran untuk menemukan wanita-wanita atau yang akan menjadi sisian atau pasangan atau garwa kita. Kembali ke sebenarnya ini pelajaran nantinya itu pada istri wanita. Di wanita itu wanititata, waninata. Kalau di Jawa dispesifikan lagi ada yang namanya harus punya rasa wedi. Takutnya seperti apa? Bukan takut karena takut sesuatu ini nanti menjadi momoknya dia, bukan. Karena takutnya ini sebagai tunduk nantinya akan patuh kepada seorang laki-laki atau suaminya. Yang kedua adalah gemati. Nah, gemati atau gumati ini adalah rasa kasih sayang. Kembali rasa kasih sayang ini kembali yang namanya nanti muncul pangabekti dan setia tuhu. Yang nomor 3 adalah gemi. Gemi kembali lagi sebuah pangabekti untuk menata finansial. Gemi ini adalah pandai mengatur keuangan di dalam rumah tangga. Bukan pelit nih, tapi gemi ya. Tapi kembali lagi seperti yang kita obrolkan, kalau mau mendapatkan wanita seperti itu harus menjadi laki-laki yang seperti itu juga. Kitanya harus menjadi laki-laki yang jago. Nek wong Jawa ngarani iku jago. Di jago ini bukan semena-mena atau mentang-mentang atau menangan, bukan. Jago ini berarti secara bibit, bobot bebeknya juga unggul. Itu juga jago itu berarti istilahnya mumpuni. mau apa ngasih contoh. Masih contoh mumpuni. Sembodo kan. Jadi sebelum kita arahnya mau mendapatkan itu, kita benahi diri kita dulu. Karena berpasang-pasangan kembali lagi ada hukum sebab akibat lagi. Jadilah laki-laki yang baik dulu kalau mau mendapatkan perempuan yang baik. Itu logis. Semangat mas, dapat perempuan baik. Iya, tetap harus mau belajar dan mau belajar, mau berusaha dan mau berusaha. Tidak mendapatkan hari ini, kalau kita dikasih yang namanya umur panjang, masih ada kesempatan lagi. Yang penting intinya jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha, teruslah belajar. Monggo, mungkin dari pemirsa masih jomblo bisa dipilih, bisa di dagangan dipilih. Dagangan monggo. Ini lah kasih bujang itu butuh lagi pengenalan secara kedua nih kan, maksudnya mencari lah, saling mencari kan, mencari ada bekal yang lebih banyak. Hal yang itulah mungkin itu cocok. Sekarang mungkin ada perasaan batin yang juga mengenal. Karena kan kalau awal mula mungkin pendekatan dulu lah. Kalau pendekatan dengan seorang perempuan itu kan untuk mengenali tadi apakah benar-benar gemi, gumati, wedi. Dari situ memang nantinya kan kita tahu adanya seorang istri yang bagaimana kalau untuk pasangan kita kan tahu. Oh, dari sifatnya, wataknya, mungkin dalam
pembicaraan sudah mengena semua dan mungkin timbul kecocokan pasti gitu. Karena kita sudah tahu ukurannya tadi, Ukuran, oh ya. dari ini ini pun tak lakoni diri seperti apa, wanita toto, jadi berani untuk diatur atau ditata. Yang kedua waninoto. Nah, tinggal laki-lakinya itu ya waninoto apa enggak kan mana kayak gitu. Jadi kembali lagi yang namanya wanita tadi juga waninoto ini, waninoto si suaminya juga ya waninoto kalau sudah punya anak. Tapi kalau memang orang Jawa biasanya kalau megang ini pasti berani. Contoh waninoto, Mas nyun sewu biyen sampean kan nek bujang ini katanya gak pantas kami iki lho sing pantas. Nah, Nah, pasti ini sudah melakukan bentuk waninoto. Hal nepakno secara pakaian aja. Gak pantas ngene nganggo iki. Itu nanti juga terlihat keegoisan. Dan nanti dikembalikan laki-lakinya malah yang egois. Belum ya kalau gak belum kalau mau aku ngene. Tapi kalau keegoisan itu muncul, ya siapa sih bakal gelem. Gak akan mau pokok aku ngene. Padahal ngene lagi masalah keegoisan, bukan masalah prinsip. Kadang terjebaknya antara prinsip dan keegoisan ini tidak bisa dibedakan. Mas, sampeyan niku lek wis dadi pacarku wong jarene arep ngelapi aku. Sampeyan atus iki gelem iki. Sampeyan mbok sering-sering adus lah Mas. Lho aku anjene nek adus iku yo sedina ping pisan kadang gak blas gelem ya wis. Gak gelem ya wis. Tapi saya jamin gak akan mau sapa kon. Kecuali nek duitmu akeh. Masih gak adus gak apa-apa, akeh mau wedok sing gelem. Masih aku lanang ya gelem nek duitmu akeh masih gak gelem adus. Jadi keegoisan kalau masalah ini. Jadi konteksnya itu harus jelas. Konteks seperti apa? Keegoisan atau masalah prinsip? Kalau masalah prinsip silakan kamu mengatakan seperti itu. Kamu mau saya seperti ini, kalau enggak ya monggo. Definisinya untuk menemukan wanita-wanita seperti itu, kriterianya seperti itu. Ya harus ada membedakan antara ego dengan prinsip. Di situ kita juga nanti akan menemukan wanita yang benar-benar wanita tadi, wanita ditata dan wanita idaman. Iya, harus butuh keberanian memang. Namanya wani ya butuh keberanian. Berani diatur ya berani ngatur. Ini mesti berani ngatur nih. Wah ini gak cocok apa sama gawe ini. Masuk arepe buwo kok gawe kaos ngono. Ya butuh keberanian, wani noto. Makanya kalau kayak Mas Wira yang belum menikah sebenarnya kan lebih enak karena sebelum melangkah sudah dapat pembekalan. Beda kalau kayak saya mungkin dengan sama kayak Gus Grandong belum ada pembekalan soal seperti ini sudah melangkah ke pernikahan dan ujung-ujungnya apa ya pasti egonya yang main dulu, bukan karena tanggung jawabnya ataupun bisa menata seorang istri atau mau ditata, tapi ego bukan prinsipnya nanti karena jalan. Belum lengkap masalah keilmuannya. Kebetulan memang pembahasan ini masih ada yang bujang. Kebetulan ini kakak saya sendiri nih. Ini dagangan lagi nih. Saya ini dagangan ini. Monggo kalau ada yang minat langsung kolom komentar mawon mangke WA. Orangnya baik kok. Dan mungkin buatan nyakotan orang dia. Mas Wira ya butuh pendekatan sama ya harus ada pendekatan karena kriteria ini tadi bisa kita dapatkan harus pendekatan. Kalau tanpa pendekatan tidak akan tahu. Sifat karakternya kita sifat dan wataknya tentang acuannya ini iki kudu wedi iki ya apa, masalah gumati ya apa, masalah gemi ya apa. Tapi kalau kita dekati pasti kita tahu. Dan mungkin kita punya trik untuk mentesnya. Itu pengorbanan lagi. Butuh pengorbanan kita harus ayo nanti. Biasanya terlihat kok sifat atau watak atau karakter itu di dalam
lingkungan keluarganya kok. Keluarganya. Makanya kalau kita sering main atau sowan ke rumahnya, nanti lama kelamaan tahu kok seperti apa karakternya. Kelihatan biasanya orang itu akan menunjukkan sifat aslinya dalam kehidupan sehari-harinya di keluarganya. Kalau di luar mungkin masih tampil apa ya, jaim, jaga image pasti. Api-api tok diketokno. Basa Indiae juaji ya. Masih juaji. Jual mahal. Tapi nanti kalau sering pasti nanti terkuat. Cik ketetek olah ketara. Yang penting sekiranya kembali lagi menata dulu dirinya sendiri. Kalau sudah menata, parameter itu atau ukuran tadi akan muncul dengan sendirinya, otomatis. Menyimpulkan bahwa karakter itu seperti apa, tahu sendiri nantinya. Gitu. Ini kan berarti kan nek kepingin sesuatu itu berharga, awak dhewe kudu duwe bondo. Rego nggawa rupa. Lah regonya Mas Wira di mana? Ya harganya ketika sudah memiliki ilmu tentang laki-laki, wong lanang. Kita kalau coba lagi, wong lanang itu lakon sing menang. Tapi bukan berarti semenang enggak. Tapi dia harus menjadi pemenang di sini. Kalau laki-laki seperti apa kepada orang tuanya, seperti apa kepada saudaranya, baik yang tua maupun yang muda. Kalau jadi yang tua berarti harus bisa menyayangi adik-adiknya. Kalau jadi yang muda harus bisa menghormati yang tua. Jadi sebenarnya kelihatan dari nanti kalau kita sudah memperbaiki karakter itu muncul dengan sendiri. Tanpa dibuat-buat itu kelihatan nanti. Pasti akan mendapatkan kalau mau berusaha dan terus berusaha. Sebenarnya antara mau dan tidak mau kembali. Dan bisa nggak bisa. Enggak, mau pertanyaan apa mari? Mau diskusi yang mau. Rokokan, rokokan. Kalau kita kupas kewajiban atau tugas pokok seorang istri itu nggak bisa satu-satu. Cuma kita globalkan, kalau menurut Jawa ya kembali lagi hanya di bakti dan setia tuhu. Kesetiaan ini yang benar-benar utuh. Ini yang agak berat kan setia tuhunya ini. Setia tuhu. Ya. Tidak boleh cuek. Karena kalau kita ngomong setia tuhu itu tadi kembali support penuh. Itu bukan konteks masalah kalau kesetiaan ini terus selingkuh atau nanti cerai, enggak. Istilah ini keutuhan, konteksnya ini sangat luas. Terhadap apa yang dialami suaminya, apa yang dialami di dalam rumah tangganya, dia tidak akan pernah meninggalkan, tidak pernah akan ditinggalkan. Dia tetap support. Kadang sampai mau membantu tanpa harus minta izin kepada suaminya. Dari istri saya juga kan selalu mengingatkan saya ketika mau kerja, kamu ini kan berani menata dan kembali kepada saya. Ini kerja dan saya nggak terima, maksudnya terima kasih sudah dikasih. Dan itu termasuk bentuk setia tuhu. Setia tuhu. Ya, saya rasakan sendiri. Sering sih memang diarahkan dari istri mengarahkan suami itu memang kayak saya sendiri memang sering diarahkan dari segi pakaian, potongan rambut dan lain-lain itu pasti. Kalau keluar gondrong gitu ya diomeli,
itu omeli ya masuk saya ya mungkin ningali maksudnya kan risih juga maksudnya ningali itu ting selawiran dan panjang Pak potongan rambutnya nggih kita lakukan itu memang benar-benar saya untuk menghormati istri kita nggih bukan untuk yang lain memang untuk istri nggih wis maulah nyenengaken tentang ya nopo sih batine nang wong wedok ya wow seneng nek pasangan kita ya serapi Pak waya kerja tuh nggak tentu buktinya mungkin langsung dibuatkan kopi ngene disiapkan pakaiannya nggih siapkan segala sesuatunya pasti wani ngobrai wani nyiapno yang sudah dulu dan sangat penting ini selalu bergandengan memang itu menjadi kewajiban yang dalam saya ya cuman pastikan yang paling minuman itu saya terima kasih dan siap minuman siapkan ya kalau kita memang sudah memahami ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari lebih detail karena ternyata istri itu punya privasi dia kadang itu tidak mau ngomong tentang keinginannya nah di sini seorang suami ini harus tahu apa yang diinginkan istrinya tanpa harus ngomong karena dipaksa pun nggak akan ngomong tapi suami ini harus paham nah, ini pembelajaran yang sangat luar biasa nantinya iya ini baru namanya belajar itu di sini pas semua ada kepengen anu sulit ya sulit kadang kita yang diomongkan diinginkan diucapkan kadang kita aja menolak mentah-mentah tidak bisa memenuhi apalagi yang tahap berikutnya ini kita harus peka harus peka munculnya caranya harus tanggap sariro karena memang punya privasi ini istilahnya dari muncul setiap kebanyakan wanita karena perasaan kebanyakan wanita itu pasti punya sesuatu yang disimpan jadi sebenarnya keinginan tapi tidak ada keberanian atau tidak mau nah kalau kita sebagai suami apalagi pernikahan sudah lama kalau kita tidak paham itu buang waktu juga padahal kan kita tahu kita selalu berhubungan kita selalu komunikasi tapi kok nggak sampai tahu jadi batinnya belum ada yang namanya ikatan nah ini kepekaan kalau batinnya tidak ada komunikasi atau menyatu tapi garwanya ini masih belum bisa ditetapi belum bisa menetapi segalanya garwa sebatas rogone mawon nggih atau hanya sebatas ucapan secara lisan saja ini yang perlu kita tekankan untuk pembelajaran simpel sebenarnya kalau komunikasi dengan istri ini saya sendiri sebenarnya mereka itu paham apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang penting sampai ini jadi wong lanang ini ya kudu ngerti tugasnya sampai nggak pasti permintaan istri kan kalau menurut saya kan gini istri itu minta itu suami itu harus tanggap tahu keinginan istrinya itu seperti apa nantinya pembalasannya dari pihak istri ke suami tanpa diminta pun pasti aku kasih pasti kan gitu tinggal balik itu pasti nah, itu yang susahnya kan di situ guys gitu mau gampang di situ terus berusaha belajar pelan-pelan ngudi kawero ngudi raos
pernah mencoba nih buatan sakit ketemu kan ngoten. Iya. Nah, Yang namanya belajar atau berusaha kan harus dicoba. iya, dengan pembelajaran di sini sedikit-sedikit kan harus dicoba. Bener enggak kan gitu. Memang dulu juga saya diajarkan secara dari hari ulang tahunnya, lalu di momen dia tidak akan pernah meminta yang mewah, dia cuma minta ucapan perhatian. Sebetulnya perhatian yang diutamakan. Tapi sebelum ada pembelajaran wonten mriki niku tidak ada, saya juga mau mboten nate. Saya sebelum mboten nate seperti itu, tapi saya coba perhatian yang kecil itu tadi. Ini yang jenengan rasakan seperti apa? Iya, ada ketenangan hati. Nah, mulai klub mungkin Iya. ada ketenangan batin, selalu berkomunikasi. Jadi dia itu tidak ada meminta yang berlebihan. Saya cuma simpel mintanya diperhatikan, apa yang diinginkannya seperti apa, kan harusnya kita yang tahu lah gitu. Jadi yakin betul semerap tidak tahu. tahu. Akhirnya kan setelah tahu ilmunya untuk masalah rumah tangga ini seperti apa, memperlakukan istri kita, terus jenengan coba kan terapkan. Iya. Nah, kira-kira dalam durasi cekcok menurun apa betul? Malah jarang akhirnya menurun tau akhirnya kan. Nah, kan berarti realita kan. Karena kalau di betul delik ini yang kita bahas atau kita ulas ini sebenarnya tidak ada doktrin. Tidak ada doktrin. Karena kembali kepada pelakunya masing-masing. Karena tidak ada doktrin. Bukan doktrin yang kita bahas di sini. Yang penting kita bahas pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu tapi yang sudah memang kita jalani. Kalau nggak percaya ya silakan dicoba. Karena belum tentu yang saya coba pun nanti jenengan juga akan bisa, tapi minimal sudah tahu faktor-faktornya seperti apa, konsep-konsepnya, konteks-konteksnya seperti apa. Nggak harus plek, nggak harus persis 100%. Persis. Tapi kalau mau dalam esensi sama esensinya. Kalau kita ngomong esensinya itu sama, hakikatnya sama. Biasa itu memang gitu. Progno persis nanti timbulnya rekayasa. Rekayasa. Jadi mboten wonten rasa napa-napa kan ngoten. Nggih, lho. Iki kitab apa bojoku? Lah, lho, iki ajaran apa bojoku kan? Tetap kita harus menjadi jati diri kita sendiri. Nggih. Biar ada kemurnian temriku, ketulusan temriku. Dengan segala caranya kita seperti apa, karena sifat istri kita itu beda masing-masing. Tapi nanti perilakunya itu benar sama. Kalau masalah mengucapkan ulang tahun, terus memperingati hari pernikahan, intinya kan di situ. Karena bisa tonton itu wow, istilah saking gantung kan sampun menerapkan istilahnya yang kecil mengucapkan ulang tahun dan lain-lain, kita mendapatkan ketenangan batin. Kalau saya sendiri sih bukan ketenangan batin yang saya dapat, tapi kesenangan, masih kesenangan. Karena apa? Kalau bagi saya itu masih porsi sangat kecil dan awal, bukan yang istilahnya yang seharusnya kita sebagai sosok seorang suami itu yang porsi besarnya seperti apa kan belum merasakan. Tapi kalau dalam hal mengucapkan ulang tahun, istilah memperhatikan, bagi saya itu kan masih sederhana kan gitu, dan masih yang seharusnya bisa kok dilakukan semua orang itu bisa, cuman antara mau apa tidak kan ngoten. Masih sampai saat ini saya masih merasakan seneng aja gitu, biar karena sudah ada rasa senang dan itu bisa nanti berkelanjutan dulu, nanti ketenangan pasti akan mengikuti. Kalau saya gitu guys. Pokoknya harus ada yang namanya kontinu atau rutinitas seperti itu. Sebenarnya intinya itu lagi kan bentuk perhatian. Intinya bentuk perhatian. Tapi terserah perhatiannya seperti apa. Kalau memang hanya mengucapkan di monggo, syukur ada tambahan. Kita punya rezeki, kita kasih kado atau hadiah ya monggo. Kadonya seperti apa? Baik itu dari nominalnya ya monggo. Ini kan tambahan. Tapi pada intinya adalah perhatian.
niatannya seperti apa ke Kalau istri kembali kan. seperti obrolan yang kemarin kan berarti ini bentuk kewajiban suami ini adalah masalah ngayomi. Tapi kalau ngasih kado ulang tahun itu masuk kategori ngayomi. Ini kan ada masalah ketentraman di batinnya seorang istri. Kalau kado ini kan istilahnya bentuk perwujudan kasih sayang yang nyata. Ada niatan ngasih kado itu aja, memang gimana ya, rasanya memang tidak bisa digambarkan kayaknya. Karena saya kan mengalami sendiri dan dulu kan semangat sudah luar pernah biasa, muncul semangat luar biasa. Bahkan sampai saya punya niatan dulu itu kan pernah kayak gitu, punya niatan ngasih kado ulang tahun tapi tanpa mengurangi hasil dari kerja saya sendiri kan gitu nih. Ternyata kok bisa. Nah, ini uang kan, dari mana? Saya juga bingung mampu kan. Mampu. Kembali lagi kan sebenarnya kepada satu ada keniatan ini full power semangat. Full power semangat. Yang kedua, yang namanya spiritual tadi ini juga ikut membantu. Nah, ada kekuatan spiritual ini membantu karena kembali segala nyawa yang kita akan senangkan. Sebenarnya dirinya jenengan sendiri yang akan senangkan. Tapi lewat ini tadi istri. Jadi objeknya itu istri kan katanya. Pasti bisa. Saya juga heran sendiri. Pasti bisa. Enggak ngurangi hasil usaha kok bisa. Dan waktu itu kan memberikan HP kan. Bahkan pernah nyoba istilahnya mau kredit gitu. Kredit lewat aplikasi yang awalnya aplikasi itu normal aja, begitu saya pakai malah gagal sampai 2 kali. Berarti kan gak boleh dari situ. Ya mengetahui bahwa jalan itu sebenarnya banyak kalau ada kemauan, niat ini memang luar biasa, full power semangat, kekuatan semangat ini yang akan menimbulkan. Kenapa? Karena untuk orang yang kita sayangi dan kita cintai, apalagi tembung garwo tadi, pasti bisa, pasti. Kenapa? Sebenarnya yang terjadi atau terwujud, yang tersampaikan ini tadi atau yang dikabulkan ini sebenarnya apa yang kita yakini, bukan yang kita inginkan sebenarnya. Kalau kita mau belajar untuk perenungan spiritual, apapun yang terjadi itu sebenarnya karena yang kita yakini, bukan yang kita inginkan. Kalau kita inginkan, ini banyak terjadi faktor-faktor masalah sifat-sifat lain masuk. Di aluama, sifat kecelakaan ini banyak yang mempengaruhi. Beda dengan masalah keyakinan. Kalau keyakinan ini keutuhan, jadi tidak akan kurang dan tidak akan tambah. Karena ini akan yang membuat wujud ini seperti ini karena keutuhan. Berarti kurang tepat ya kalau ada orang yang mengatakan soal keyakinan bisa biar nambah keyakinan kita, itu kurang tepat ya. Oke, kembali lagi berarti masih belum tahu tentang apa hakikinya keyakinan atau yang dia yakini, karena masih ada perubahan yang namanya kurang atau tambah. Karena yang bisa kurang dan nambah itu cuma keilmuan. Nah, keilmuan atau keinginan. Kalau yakin itu satu keyakinan itu sebuah sifat yang utuh yang timbul di alam bawah sadar. Alam bawah sadar biasanya orang mengatakan di dalam jiwa dan batin. Tapi sebenarnya kalau secara omongan logis itu sebenarnya tetap alam bawah sadar. Vibrasinya di mana? Ya di jiwa, di batin, di hati kita. Jadi kalau ke istri pun juga seperti itu ya, kita harus menanamkan yakin dulu untuk bisa membahagiakan. Nah, keyakinan itu nanti didorong faktor satu, rasa cinta kembali. Cinta lagi. Cinta, rasa suka atau senang. Senang disi. Senang dulu nggih. Biar ada semangat dan full powernya itu dia senang. Ada kebiasaan dulu. Tanpa ada kesenangan, kita tidak akan mencapai yang namanya semangat. Nah, kalau tidak mencapai kesenangan dan semangat ini, keyakinan pun tidak akan ada. Sulit, keyakinan itu tiba-tiba muncul. Sampai kadang
logika kita dan nalar kita itu nggak nyampe. Mending aku pokoknya yakin, tapi siapa dia aku jadi bingung. Tak rasa tak pikir itu ya bingung siapa dia, tapi aku yakin kok bakal ini kok kali iso kok bocaran ya. Ya secara alam bawah sadar. Sebenarnya alam bawah sadar ini yang peranan penting dan dalam hidup dan kehidupan sebenarnya. Kalau segala sesuatu itu kita konsepkan ke dalam alam sadar, nggak akan terjadi karena alam sadar itu banyak pengaruhnya. Keinginan. Ini banyak pengaruhnya. Nggak akan terwujud segala sesuatu karena keinginan. Tapi sang pencipta atau Tuhan itu selalu memberikan itu sesuai dengan apa yang kamu yakini dan apa yang kamu butuhkan. Pasti. Kalau yang diingini kalau manggilingan atau roda kehidupan nggak berjalan. Sesuai kebutuhan ya baru akan berjalan. Yang satu kalau orang jual gorengan mengharapkan atau menginginkan supaya hujan. Tapi kalau yang jualan es menginginkan kemarau. Itu kan panas. Karena keinginan lagi. Kalau ini seandainya akan dikabulkan nggak akan mungkin. Roda kehidupan nggak jalan, kalau manggilingan nggak jalan. Kan sudah otomatis ini kalau Tuhan itu sudah bertanggung jawab makhluknya akan gitu. Karena untuk mencukupi kebutuhannya. Pasti mengikuti yang namanya coklat gilingan roda-roda ini. Kita harus mengikuti alurnya. Yang dikatakan nek muncul itu meloki banyu mili ini seperti ini, bukan karena mengikuti banyu mili terus pasrah, nggak mau berusaha, tapi mengikuti yang namanya schedule atau jadwal yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pusatnya pada Tuhan Sang Pencipta. Ikutin aja. Jangan hujan. Hujan ya wis. Monggo. Kalau nggak mau kehujanan nanti kita bisa berhenti pakai jas hujan, pakai payung dan sebagainya. Musim panas seperti apa? Karena kita dibekali kan. Sebenarnya dalam berumah tangga, menciptakan rumah tangga sampai ada yang namanya garwa dan sebagainya, ini menjadikan kita itu manusia seutuhnya. Kembali kepada konsep manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Melatih di sini sebelum melangkah yang lebih luar atau eksternal atau lebih jauh, kita dilatih dalam keluarga kita. Kalau sudah menikah ya di keluarga kecil kita. Dibutuhkan itu sekarang itu masalah melatih kita itu menjadi makhluk sosial itu seperti apa. Kalau masalah internalnya kamu punya keyakinan, kamu punya agama, kamu punya ajaran, kamu berhubungan dengan Tuhanmu, itu pribadimu. Tapi ketika kita di sini yang kita bicarakan adalah ketika kamu menjadi konsep manusia sosial, mengatakan ajaran yang lain adalah sebagai khalifah, akan bisa hidup kalau tidak dengan makhluk lain. Jadi tidak berdiri atau hidup tunggal. Nah, konsep ini yang perlu kita terapkan agar hidup kita semakin hidup dan kehidupan akan berjalan. Ini tunggal nih, belum sakit nerapnya. Nah, makanya itu. Salah oleh Bijen. Ada orang lain. Betul. Orang lain. Sosialnya. Garwo. Paling kan garwo mali karena kembali lagi kita ngomong ketika sudah mendapatkan garwo, makanya ada yang namanya selamat menempuh hidup baru, biar tahu kehidupan barunya seperti apa. Karena kita dituntut lagi penuh dengan tanggung jawab. Yang konsep-konsep bertindak karena dharma, berkorban karena bakti, menderita karena karma. Mungkin garwa awet anak kakak ya anak. Orang Jawa kan jelas ya. Nek ngerabi itu gak ngerabi mau pasangan muda, rabiin sak wong tuane, sak keluargane. Kembali lagi konsep makhluk
sosial. Terus kembali karena memang pembahasan tentang peranan atau kewajiban tugas pokok istri itu hanya dua kalau didefinisikan secara Jawa tadi, kembali satu pangabekti atau bekti, yang dua adalah setia tunggu. Kalau penjabarannya itu banyak sekali, tapi kita tidak akan menyebutkan satu-satu, kembali lagi terlalu banyak. Tapi yang penting kita sudah tahu, jadi kita amati dari awal sudah membuktikan bektinya, berani meninggalkan orang tuanya. Sampai ajaran lain mengatakan surganya pun pindah, surganya sudah enggak di orang tuanya tapi di telapak kaki suaminya. Tapi kembali rasa nglumangsane apa mesti pantes awake dhewe jadi surgane wong wae. Yang perlu digali ya di situnya. Nggih, ojo mantes itu ya no boleh. Nggih. Ojo wawan tok. Wong saiki surgamu ana wong tuamu lho, Dik, nang aku lho. Titik wis titik mentang-mentang. Yang kita harus diambil lagi di pembelajaran yang ini apa yang tadi seperti itu, yang janganlah kegeeran untuk para suami. Itu bisa jadi itu sebuah ungkapan menyanjung. Apakah kamu nanti akan tersandung apa melambung atau seperti apa? Tapi kalau bagi kita di bedodel ini malah pukulan yang sangat luar biasa lah. Iki nyemon ini jelas iki. Nyindir halus iki. Ini wong gak dibejat ngene kok ngono. Surga kok pindah nang apa iki. Pantes koyo. Ya, tapi ngomong posisi, kita ngomong masalah kewajiban tadi. Nah, wong aku ae kewajiban kowe sebagai laki-laki ae. Masih kurang apa ya pantas. Tunaikanlah kewajibanmu, surga istrimu akan ada di telapak kakimu. Otomatis mengikuti itu. Jadi sebuah tamparan kalau bagi kita ini sindiran yang sangat luar biasa. Bukan supaya kita menjadi wah atau melambung terus kita terlalu sombong kepada istri dia, enggak. Dong aku nggak berani malah disebut surga nanggonane bojo nanggonanku ini tamparan yang sangat luar biasa, sindiran yang luar biasa. Ini majas ironi. Nah, malah sebuah cambuk untuk pembelajaran. Sebenarnya kebalikannya. Kalau orang di bedodel ngomong ini majas ironi gitu, kebalikannya asli kepingin ngelecehno. Terus gue suka ndi, wong aku gak tepak kok. Gaji surga. Dadi wong lanang cek gateli, lha surga yang baik. Egonya kita masih tinggi, kewajiban kita belum bisa melaksanakan. 5% mungkin juga belum. Jadi kita terjerat dari seperti ini sebenarnya buah sindiran kalau bagi orang bedodel. Lanang ini segalane. Ini maksudnya seperti apa? Bukan berarti kamu itu semena-mena bisa menguasai istrimu, enggak. Segalanya itu ya jadi tanggung jawabmu sih, Mas. Lakon menang itu bukan semenang-menang, tapi jadilah pemenang. Lah jadi pemenang itu seperti apa? Ya selesaikan tugasmu, penuhi kewajibanmu, kasih hak sepenuhnya kepada istrimu. Itu baru wong lanang. Lakon kan menang. Peranan seorang pemenang itu di situ. Nanti dengan sendirinya dalam batin istri itu ngomong, bojoku memang wis surgaku, bukan kitanya yang ngomong. Kalau kitanya itu dianggap istri yang menyampaikan seperti itu. Biarkan istri yang menilai, bukan kitanya. Karena yang bisa menilai dari orang lain. Ya, mungkin ada tambahan dari kewajiban atau peranan istri. Kalau sambung konten tambahan. Wisnu monggo. Bismillah monggo bismillah. Kalau pelan-pelan mawon, penting pembahasan singkat niki
pembelajaran bakal pelan-pelan diterapkan ngoten mawon. Mungkin nek wonten wekdal malih kula bakal tangglet malih kan ngoten. Siap. Yang penting gini wau, kenapa kita bahas supaya kita tahu bahwa istri kita sudah mengerjakan kewajibannya. Tinggal kita. Bukan kita ngomong kewajiban istri nanti kita tuntut. Enggak, di sini enggak. Karena sudah dikerjakan sebenarnya kan gitu. Bahasan di sini kita duduk bersama di sini supaya kita itu melek tahu bahwasannya si istri ternyata sudah melakukan kewajibannya. Tinggal kitanya bagaimana untuk kembalinya. Itu pembahasan kita duduk bersama. Penerapannya mulai saat ini kan, dan selanjutnya itu gimana penerapan kita membalas kewajiban istri tadi kan gitu. Bukan malah menuntut mereka kan. Iya. Yang penting lagi yang kedua di konten ini duduk bersama ini kita malam ini mewakili kita memang benar-benar meminta maaf secara tulus. Karena kita masih banyak kesalahan kepada istri kita, mungkin juga dari mertua kita nih. Karena kita juga punya anak. Sudah punya anak itu akan merasa anak kita itu kalau diambil orang terus diperlakukan gak pas. Perasaan kita seperti apa? Kita malam ini di konten ini kita benar tulus mengucapkan maaf sebesar-besarnya kepada istri, kepada mertua. Karena kita memang masih belum bisa membahagiakan, belum bisa menggantikan posisi orang tuanya. Mungkin masih nyaman kepada orang tuanya. Karena kita memang belum bisa menggantikan posisinya. Kita masih banyak kekurangan, tapi dari banyak kekurangan kita tidak pernah berhenti. Kita terus berusaha, kita terus belajar, kita terus praktek di sini. Dan ya anak saya juga kan istri, maksudnya kan cewek semua. Kan mungkin pembelajaran lagi buat saya kedepannya seperti apa kan, nanti ya kan kalau anak saya sudah menikah mungkin lebih belajar lagi. Syukur-syukur nanti kita melakukan yang terakhir lagi, menderita karena karma. Jadi kita perlakukan istri kita ini benar-benar sebagai garwo. Nanti anak kita yang perempuan akan diperlakukan sama anak menantu kita kelaknya. Ini kan mungkin pembelajaran yang mungkin dekat dengan saya, mungkin kan anaknya sudah besar-besar, mungkin ya mau nggak mau ya harus belajar resiko tanggung dewi. Hanya mungkin mendekati lah, maksudnya kan anak-anak perempuan sudah besar kan nanti minta sama calonnya nanti gimana, pembelajaran lagi mengikhlaskan secara batin ya bagaimana. Kalau di sini kan pembelajaran itu kalau sudah memang sudah tahu tata caranya, keilmuannya seperti apa, tinggal mau ngelakoni apa enggak, gelem karepmu ora gelem urusanmu kan ngoten lho. Karena yang dirasakan atau yang ditanggung kan kita sendiri-sendiri masing-masing ini. Mboten saged global masing-masing. Enak. Soalnya mungkin ya sendiri-sendiri itu yang merasakan karena punya keluarga masing-masing. Kemungkinan ya saya awali nih untuk istri yang di rumah yang lagi istirahat, oleh saya ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akan belajar lebih baik lagi untuk menjadi seorang suami. Amin. Yang penting kita tulus malam ini, kita memohon maaf. Semoga memang nanti kita akan bisa netepi, kita bisa nyakui, hukumi apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan pada malam ini. Mungkin cukup wonten mawon, karena pembahasan garwa itu sebenarnya kalau dipredel satu-satu sangat banyak, tapi intinya seperti itu. Nanti bisa kita perspektif sendiri, persepsi sendiri-sendiri, baik pemirsa mungkin juga seperti itu. Monggo, seperti apa yang penting kita sudah membahas dan tujuan kita sudah kita ungkapkan, kita ulas di sini. Mungkin kalau ada kurang tepat atau kurang pasnya dalam pembahasan ini, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Tetap semanten,
Kalau akhiri pembahasan tentang garwa, mungkin wonten kirang lepate, wonten kirang langkungi, wonten kirang prayogini, kula lan kadang-kadang iki nuwun agung samudra pangarsami dhateng sedaya pemirsa, para sesepuh lan pinisepuh, terutama teng tanah Jawi. Salam Rahayu, salam pedhot del.